Halo, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua dan selalu bersemangat di situasi sulit seperti sekarang. Oke, sekarang kali ini saya sendiri akan sharing mengenai pengalaman saya kemarin mengatasi masalah di klien, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang. Jadi semua pengusaha teriak dan teman-teman karyawan juga cukup memprihatinkan. Oke, jadi ceritanya begini. Salah satu klien saya bergerak di bidang pengadaan, di mana selalu bekerjasama dengan pemerintah, di instansi pemerintahan, BUMN dan lain-lain. Dan pada saat krisis pandemi seperti sekarang, alokasi dana semua di kesehatan, sehingga klien saya itu memilih untuk mem-PHK beberapa karyawannya. Nah, singkat cerita, ada 20 list karyawan yang mau diberhentikan dengan kompensasi itu tentunya. Klien saya mengundang saya untuk menjembatani atau memfasilitasi agar prosesnya lancar. Jadi setelah saya ajak bicara, ajak ngobrol sebelum memutuskan itu bahwa ini harus ada kompensasi, harus ada sesuai undang-undang ketenagakerjaan, pihak perusahaan oke, setuju. Lalu saya tanyakan kembali, sebenarnya tujuan dari mem-PHK ini apa sih sebenarnya? Ternyata setelah saya dalamin, pengusaha pada saat ini yang pertama mengalami kerugian tentunya, yang kedua dalam kesempatan ini mengambil langkah-langkah untuk melakukan bersih-bersih, membenahi secara internal, dan dalam kesempatan ini juga melakukan mapping talent dalam perusahaannya, yang mana yang bagus disimpan, mana yang deadwood, jadi tidak bisa diapa-apain tapi dia menerima gaji budak, itu yang di PHK. Namun yang penting semua dibawa ke aturan perundang-undangan ketenagakerjaan, apapun itu tetap sesuai undang-undang, ya aman saja gitu. Untungnya klien saya ini menjalankan semua sesuai dengan undang-undang, jadi aman, dan karyawan pun legowo untuk menerima itu, karena semua perusahaan, semua karyawan mengalami hal yang sama. Dan karyawan di klien saya ini termasuk yang beruntung karena ada kompensasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi di masa pandemi ini, pengusaha atau perusahaan juga selain mengalami kerugian juga berusaha untuk mengembangkan diri secara internal untuk menghadapi hal-hal yang akan kemungkinan kedepannya culture-nya akan berubah, digitalisasi semua, kemudian saatnya untuk bersih-bersih, yang mana yang deadwood ya kita cut, kontrak yang sudah habis kita cut, tidak usah diperpanjang. Namun sebelum melakukan itu kita harus melakukan pemetaan dalam perusahaan, mana yang bagus, yang mana yang jelek, visi kita ke depannya seperti apa nantinya, itu yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan mana yang bagus, mana yang jelek dari karyawan tersebut, kemudian apa yang harus dilakukan ke depannya. Tidak juga berdasarkan like and dislike, tapi memang benar-benar penilaian secara tahunan. Jadi itu dulu sharing saya. Semoga teman-teman yang nonton ini tidak termasuk dari karyawan yang deadwood, artinya tidak bisa dikembangkan di perusahaan sehingga mengalami PHK. Mudah-mudahan hanya dirumahkan saja untuk beberapa bulan dan kembali bekerja nanti setelah
virus ini mereda. Amin. Tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga jarak. Hiduplah dengan bersih. Ingat cuci tangan. Jangan berkumpul dulu ya. Sampai ketemu.